Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita dalam Minggu Kantate hari ini, saya akan baca dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama sampai ke-18. Kisah Para Rasul 11, ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi. Dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai ke depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat. Dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya itu ditarik kembali ke langit. Dan ketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes pembaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?' Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya, 'Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup.' Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sekarang memasuki Minggu Kantate. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian baru kepada Allah. Kita sudah memahami bersama dan mengalami itu di tengah-tengah gereja kita, bahwa gereja kita adalah gereja yang bernyanyi. Gereja kita adalah gereja yang bernyanyi. Itu terlihat dalam setiap perjumpaan, dalam setiap ibadah, baik secara pribadi maupun secara persekutuan. Nyanyian terus mengambil bagian yang tidak terpisahkan. Lihatlah seluruh ibadah itu berjalan. Kalau tidak ada nyanyian itu, ibadah ini pasti gersang. Ibadah itu bisa kita katakan bisa tidak bermakna. Ditambah lagi dengan nyanyian kor. Artinya itu sangat-sangat luar biasa. Itu sebabnya saudara, ada seorang penganut agama lain berkata seperti ini,
Luar biasa gereja ini. Dalam segala kondisi bisa bernyanyi. Mayat pun di depan nyanyian terus terucap. Dan itulah hebatnya gereja. Dan itulah kesaksian kehidupan kita. Dengan nyanyian kita bisa menceritakan banyak hal tentang hidup kita. Dengan nyanyian kita juga menunjukkan bagaimana apresiasi dan rasa syukur kita atas seluruh perjalanan hidup yang kita sudah alami. Dan ini sudah memang bagian dari diri kita, bukan hanya sebagai gereja, tetapi juga sebagai orang Batak. Halak Batak pedak tarsirang sian edena. Sian edena ipa tuduh kalak Batak go songo dia na dia dopanda. Ditao aji batai doh itu hubolokko cicinmi. Dia dihianati. Cincin sudah ada di tangan, tapi dia masih mau pergi ke yang lain. Ya bolokko ma cicini di sini. Artinya saudara, banyak lagi lagu-lagu lain yang menceritakan bagaimana sebenarnya yang dihadapi oleh orang Batak itu dalam kehidupannya sehari-hari. Datanglah lansia uju di ngolukom manian. Karena memang Bapak Ibu dan Saudara, kita berharap pada masa orang tua itu ada, di situlah penghormatan itu terlihat. Unang dukom mate ipatudu hoko parsitu tuonmu. Nah sekarang saudara, bagaimana kita melihat itu juga dalam rangka pertumbuhan iman kita. Secara iman juga saya harus katakan kita memiliki 1-2 lagu dari Kidung Jemaat, dari buku Ende itu yang mencerminkan bagian dari pergumulan kehidupan kita, sekaligus juga bagian dari doa-doa kita. Nakuboto tu Giovanni omma jousukun. Adong ko sada buku Ende mulo dia dehokoi itor sudah pakai lalamu. Amin. Ma, ay suna diskusi na ibaga sarwain so tuladas. Alang somal ni deho. Ina debora rogdo. Bunga di Manuel na rogdo. Saya harus naik na dong nang gua pala sada. Jehovah si parmahanau. Au biru-biru nado. Yesus God di horohaku sai ihutonoku ho. Kokongo jumle deho ni. Adong ko tubuh kesadaran manangin denasing duksonang rohaku dibain Yesusi porsupe hutau dison napos do rohaku dituhaki dipasonak toktong rohaki. Ganup dia deho ni ketika lagu ini dinyanyikan, ini menjadi kekuatan dan inspirasi. Takoto ya kamau na rodong wede sada siya bukede de hoko baro kama ayau takoto kaya cerita utamu hagung gue arah rohon hasomalakku dia deima saipatugu rohaki ali Jesus tuhaki alai to Roma jol mamadok edde namate edde ni paditoni dengan anu si songoni habe hurok manaeng bui do mare de namate bedi bui mare de namate edde di nama ngulu duwi. Artinya saudara, kita harus pahami dari setiap lagu dan pujian itu, apalagi itu adalah ungkapan ibadah, ungkapan syukur kita. Saya sudah harus menyatakan diri siapa saya sebenarnya di hadapan Allah. Oleh karena itu apapun saudara yang kamu hadapi dalam kehidupanmu, tolong nyanyikan itu. Karena memang dengan menyanyikan itu kita diberi kekuatan. Lihatlah Alkitab juga bercerita bagaimana tembok Yeriko bisa hancur. Hanya dengan sebuah nyanyian, dengan suara musik. Anak kondisi mana yang nadong son namar musikon. Molodang bertuba beho ala disuri suara ni musik ni anak modang nahubo to beisi bertuba benon ni. Bayangkan tembok Yeriko pun bisa hancur. Artinya nyanyian itu punya dampak menghancurkan semua yang ada sekap yang menghambat kehidupan ini. Kemudian juga dengan nyanyian, bagaimana kita tahu Paulus dan Silas yang ada di penjara itu, ketika mereka dijebloskan ke penjara lalu mereka bernyanyi, tembok penjara itu hancur. Bukan hanya itu yang hancur, tapi juga tali rantai yang mengikat kaki dan tangan mereka bisa juga hancur. Artinya saudara, jangan pernah ragu untuk menyanyikan sebuah pujian kepada Allah.
apapun yang mengikat kehidupanmu, pengalaman Paulus dan Silas ini sudah mengingatkan, semua bisa hancur. Tidak ada yang bisa mengikat kamu dalam kehidupan ini. Kemudian juga bagaimana kisah Daud. Ketika Saul dirasuki oleh roh-roh jahat, Daud datang dengan kecapinya. Benar tidak? Artinya lagu, musik juga mengusir roh jahat juga bisa. Jadi makanya kalau kau lihat orang sudah dirasuki roh jahat, ambil musik, ambil nyanyian. Yang manusia yang kesetanan juga setannya bisa hilang. Lalu yang terakhir tadi epistel kita, bagaimana seorang Deborah mengangkat nyanyian pujian kepada Allah. Karena dia sudah memenangkan pertempuran yang sangat besar dan mengalahkan Sisera dan tentaranya. Seorang perempuan, dia bisa menyanyikan pujian, tidak cengeng, tidak menangis, tidak mengeluh, tapi menyanyikan pujian kepada Tuhan demi sebuah kemenangan besar yang dia peroleh dalam kehidupannya sehari-hari. Nah saudara, belajar dari setiap pengalaman itu, dari setiap kisah itu. Maka dalam minggu kantate ini saya mau mengajak kita, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan bukan berarti kamu harus cari gubahan baru. Nyanyikan lagu yang lama itu dengan semangat baru, dengan iman baru, dengan benar-benar sebagai wujud tanda syukur dan taatmu kepada Tuhan. Hidup nama rede dan asal keluar. Iko penghayatan doi. Iko sia todi doi. Iko sia hadirio doi. Dakola menghafal. Dakola patuduhon suaramna jago. Anggo holan nanek patuduhon suaramna jago ido. Parede nasianam mata jauh tiap hari minggu iso marede. Tapi kita mau menyanyikan pujian kepada Allah itu sebagai ungkapan syukur penghayatan iman kita. Dan itu adalah wujud perjumpaan kita dengan Allah. Nah saudara, kalau begitu apa yang mau kita nyanyikan? Yang pertama, kita berkantate karena hidup kita adalah hidup yang dikendalikan oleh roh Allah. Sekali lagi, kita berkantate, kita bernyanyi, kita bersuka cita. Karena hidupmu bukan kamu yang mengendalikan, tapi hidupmu adalah hidup yang dikendalikan oleh Allah. Lihat saudara, dalam tradisi Alkitab tidak pernah ada pertemuan antara orang Yahudi dengan suku-suku lain di luar diri mereka, termasuk orang Romawi. Bagi orang Yahudi, suku mereka lah suku yang paling benar, bangsa mereka lah bangsa yang paling benar. Maka saudara lihat dalam kisah ini kita bisa melihat bagaimana itu terjadi. Semua menghujat seorang Petrus karena dia menjumpai orang di suku, orang di bangsa lain selain bangsanya. Saya baca bagi saudara Kisah Rasul 10 ayat 28 sampai 29. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Lihat, tidak ada pertemuan. Mereka adalah kelompok tersendiri, sementara kelompok lain adalah kelompok yang berdosa. Mereka lah bangsa yang paling benar, bangsa yang lain adalah bangsa yang berdosa, yang tidak perlu dibangun komunikasi kepada mereka. Tapi lihat saudara bagaimana Petrus mengambil sikap. Petrus tidak mau dikendalikan oleh tradisi, kebiasaan seperti itu. Petrus membiarkan dirinya dikendalikan oleh roh Allah. Petrus tidak mau dikendalikan oleh kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Petrus membiarkan dirinya, roh Allah bekerja di dalam dirinya. Bayangkan sampai datang mimpi itu. Datang ke hadapanku selembar kain yang ujung-ujungnya diikat. Di dalamnya ada binatang.
Binatang apa itu berkaki 4? Binatang liar. Semuanya ada di sana. Lalu dia disuruh untuk memotong itu dan memakannya. Apa kata mimpi itu? Tuhan, itu najis, haram bagiku. Tapi datang lagi sampai ketiga kali. Sampai Tuhan bilang, kalau sudah Allah yang mengatakan tidak ada yang haram. Sekarang saudara, persoalan yang sama sering juga terjadi dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini kita juga sering menghadapi apa itu namanya skat, perbedaan, kelompok. Lihatlah masing-masing orang bagaimana fanatismenya berlebihan dengan kelompoknya. Fanatismenya yang berlebihan merasa kelompoknya paling benar, dan kelompok lain adalah orang yang tidak benar. Hari begiamu persauran, ngalewat solmekmu najis berkawan dengan itu, haram hukumnya. Mula ka ibu-ibu terhaluar doi, mula ka mama kelompok nah hohombe. Baru pendo sambil marisap dua tuluhala kiatai. Sunamu bebe ikedanin di mana suni. Sekarang pertanyaan saya, kamu dikendalikan oleh pikiranmu, kendalikan oleh seleramu, kendalikan oleh kelompokmu, atau dikendalikan oleh Roh Allah? Mari kita sadari bersama. Unang tersoon halak Yahudion, murah-murah mandokon haram donganna. Murah-murah mandok najis donganna, merasa paling benar. Bapak, Ibu dan Saudara, asunak pola paliliku tahatayon. Tahun ini adalah transformasi bagi HKBP. Maka dalam tahun transformasi ini, semua HKBP, pemimpinnya, warganya harus menyadari siapakah yang mengendalikan kehidupanmu. Apakah dunia ini dengan segala keinginannya, atau Allah yang adalah Allah yang telah menyelamatkanmu dalam kehidupanmu sehari-hari? Apakah kita bisa berperilaku seperti Petrus? Dia membiarkan dirinya dikendalikan oleh Allah. Saya mengangkat sebuah perkataan dari seorang Leo Tolstoy. Setiap orang selalu berpikir untuk mengubah dunia, tapi tidak seorang pun berpikir untuk mengubah diri sendiri. Salinai, setiap orang berpikir untuk mengubah dunia, tapi tidak pernah seorang pun berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Anggosa kak maneng mengubah HKBP Cirebon doa sahibat. Bolo kawan, hope sumubah. Tidak ada perubahan apa-apa kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Alani kalau ada kelompok yang hanya kelompok mamuteni segera bertobat. Kalau ada kelompok yang merasa diri benar, segera bertobat. Kalau ada kelompok yang merasa dirinya adalah diri yang paling suci dan paling agung, segera bertobat. Saya tidak menuduh, tapi saya hanya mau mengajak kita berkoreksi bersama. Saya harus membiarkan diri saya dikendalikan oleh Allah. Oleh karena itu setiap perubahan hanya akan terjadi kalau saya mau berubah. Adanya kamang do tinang, boy berubah rumah tangga nggo somubah mata. Boy berubah rumah tangga nggo somubah inata. Boy berubah rumah tangga nggo somubah dadanak. Inilah kumpulan orang-orang yang mau berubah. Gereja ini berubah. Inilah kumpulan rumah tangga yang mau berubah dan dikendalikan oleh Roh Allah. Maka setiap rumah tangga akan berubah. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Wah, dia gumudang mengendali kohoko. Portibion dengan hawa nafsunya atau selera Tuhan. Mari kita renungkan bersama. Oleh karena itu saudara, apa yang harus kita rubah? Yang pertama adalah intelektual, pikiran.
Atau hari marjami tahu di kebaktian Padang di HKBP Menteng Jalan Jabung. Hudok songonon. Yang paling sulit dikendalikan orang adalah pikirannya. Pikiran inilah yang membuat orang mengatakan sesuatu. Pikiran inilah yang membuat orang bertindak sesuatu. Pikiran inilah yang membuat sebuah kebiasaan bako disadahalak. Oke? Marhite pikiranna dihatahon di mana si hatahon. Marhite nani hatahon nai diulahon di mana. Marhite nani ulanai gabe bako mai di mana. Sonari koreksi. Pikiranmu baik, yang kau katakan baik. Yang kau katakan baik, yang kau lakukan baik. Yang kau lakukan baik, bakom kebiasaanmu adalah kebiasaan baik. Amin. Adong gojol ma memang molong aru sakon. Hatana pisiga do. Jadi unak katahon, unak parsoalhon hata-hata nakaluari. Unak parsoalhon aha pangalahona naroai. Memang si parsoalhonota pikiranna na sosehatido. Pikiranna naung marsahit ido. Ido ban adong jol madak ko to adong dongamu songoni. Boy do hosonari rak mekkel. Alay law sido no makatahatay ho. Ang go dongamu soni. Ido dongamu mekkel. Alaw law sibe na makatahatay ho. Alani mulu adok pangalahon na songoni paubat sahimi. Biar ini berubah. Itu sebabnya 2 Korintus 10 ayat 5b berkata, kami menawan segala pikiran kami dan menaklukkannya kepada Kristus. Maka setiap pikiran tolong ditawan oleh Kristus. Setiap pikiran tolong ditawan oleh kebenaran Allah. Setiap pikiran tolong ditawan oleh kehendak Allah. Jangan ditawan oleh kelompok, jangan ditawan oleh skat, jangan ditawan oleh idealisme yang tidak benar. Tapi pikiran harus menjadi pikiran yang ditawan dan dikendalikan oleh Allah. Sehingga perilakumu, hidupmu menjadi hidup yang menjadi berkat bagi semua orang. Kemudian kita juga harus mentransformasi perilaku kita. Spiritualitas kita. Molo dihatai spiritualitas, perubahan spiritualitas harus dialami seseorang yang dimulai dengan penyerahan diri kepada Allah, menjadi hati yang tunduk kepada Allah dan pikiran yang selalu dikendalikan oleh Allah. Tidak cukup hanya di situ, tapi menghadirkan dirinya menjadi sukacita, hidup dalam cinta kasih dalam segala hal. Ini adalah perubahan spiritual. Lam dapoto Tuhani lea roham tu debata, pikiranmu lea tu debata, lopi tanganmu martangia ko, jaladak saya itu sih. Komitmen baru harus datang. Hidupmu harus menjadi hidup yang berdampak, hidup dalam kualitas cinta kepada orang lain. Itulah saya takas tarida. Alani Bapak Ibu dan Saudara, belajar dari Petrus ini. Mari kita jangan biarkan hidupmu ditawan oleh apapun yang ada di dunia ini. Jangan biarkan pikiranmu ditawan oleh skat apapun. Tapi biarkan hidupmu ditawan dan dikendalikan oleh Allah. Itulah yang pertama dari nats ini. Lalu yang kedua, saudara, kita berkantate karena keselamatan terbuka bagi semua orang. Kita berkantate karena keselamatan terbuka bagi semua orang. Petrus itu adalah Petrus yang sudah diselamatkan oleh Allah. Amin. Dengan cara apa? Kita tahu siapa Petrus. Dialah murid yang paling dekat dengan Yesus. Maka ketika tentara itu datang, Yesus mau ditangkap, dia langsung mengambil pedangnya, menghunus itu, lalu memotong kuping seorang bernama Maltus. Inilah Petrus, luar biasa. Tapi apa kata Yesus? Petrus, sarungkan pedangmu. Lalu yang kedua, kita tahu Petrus itu orang paling dekat, semangatnya luar biasa. Tapi dialah yang menyangkal Yesus sampai 3 kali.
Tapi lihat bagaimana Tuhan memulihkan. Setelah Yesus bangkit, Yesus menjumpai dia dengan para murid itu di tepi sungai itu. Dia transformasi, dia renovasi, dia baharui, dia segarkan keselamatan yang ada di dalam dirinya itu. Sehingga lihat Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana dia mampu menjadi orang yang merawat keselamatan itu. Dia rawat keselamatannya, lalu dia tawarkan keselamatan itu. Saya mau ajak saudara berpikir soal ini. Dia rawat keselamatan itu, lalu dia tawarkan keselamatan itu. Saya adalah orang berdosa, saya adalah orang yang jauh daripada Tuhan, yang sering mengecewakan Tuhan, tapi dalam cinta kasih-Nya Tuhan menyelamatkan saya. Keselamatan yang ada dalam diri saya itu bukan karena saya, bukan karena hebat saya, tapi Allah yang memberikan ini. Ini berharga, saya rawat. Orang yang merawat keselamatannya, itulah orang yang bisa menawarkan keselamatan itu kepada orang lain. Amin. Sekarang kembali, sekali lagi saya ingatkan, rawat keselamatanmu. Ketika kamu berhasil merawat itu, sekarang tugasmu tawarkan keselamatan itu. Sekarang lihat Petrus menawarkan keselamatan itu kepada seorang Kornelius. Kornelius bertobat? Bertobat. Bukan hanya Kornelius yang bertobat, keluarganya juga bertobat. Terselamatkan semuanya. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara, mari kita koreksi. Yang pertama dari diri Kornelius ini. Dia orang hebat. Punya keluarga. Tapi tidak malu untuk bertobat. Sekali lagi. Dia orang hebat. Tapi mau bertobat. Hebat dong. Ayah dong gozolma. Hirana mago harga dirina mulai aku ya orang anak. Tapi lihat ini. Itu siapa rupanya kamu? Kamu merasa lebih hebat dari siapapun. Kenapa nggak mau mengaku itu dan bertobat kepada Allah? Lalu yang kedua, kita lihat kematangan dari seorang Petrus. Tapi saya mau baca saudara Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Sekarang pertanyaan saya, saudara sudah orang dewasa? Makananmu makanan keras. Tapi kalau saudara memang belum dewasa, ya enggak apa-apa, makan bubur juga enggak apa-apa. Memang masih mentalmu di situ. Sekarang pilih mana? Anak-anak yang makan bubur atau orang dewasa yang makan makanan keras? Kalau saudara adalah orang dewasa yang makan makanan keras, keselamatanmu terawat dengan baik, dan keselamatan itu ditawarkan ke demi keselamatan orang lain. Allah yang bosusu nama si panganomu buah baenon tatang yakom ma. Allah ni mulu adong kobe pangalaho di zolma pangalaho di si unak pola sehatai lujo homak katai. Memang si tang yakon otot dope ya ala susu dope si panganonna. Kita berdoa untuk dia yang lebih baik. Saya tidak tahu Bapak Ibu dan Saudara pernah nonton TikToknya Deddy Mulyadi? Yang dia buat TikTok yang sudah ditonton 4 juta, 5 juta lebih viewers, lalu di endorse oleh ratusan ribu bahkan jutaan mungkin ibu-ibu. Hai anak-anakku, siapa yang gak mau mandi? Siapa yang gak mau makan? Siapa yang gak mau sekolah? Siapa yang mau jajan terus? Awas lo, Pak Gubernur nanti datang menjemput. Lalu datang ibu-ibu di endorse. Ini si Cio nggak mau makan Bu Gubernur.
Tapi ada juga memang anak-anak yang iseng. Mak, memang gubernur tahu rumah kita apa enggak? Tapi bagi saya itu adalah kata-kata sederhana. Tapi lihat, menyelamatkan banyak orang anak-anak, membantu banyak orang ibu-ibu. Neng dohonokku menawarkan keselamatan ini nengek pealai berdampak. Ibu ame rohamu mulu foto rusi pikiran. Edang luze iba. Alai memikiri joko sonari. Asa tabu na menguluon. Boy masih. Ay pamereng mu betu nga son nasi kuida ado na ngon daraku di bagasan. Gedung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Bait pertama, kita harus membawa berita dalam dunia gelap tentang kebenaran, kasih dan damai yang menetap. Keselamatanmu bawa ke dalam dunia yang gelap. Ngapain? Membawa kebenaran, membawa kasih, membawa damai sejahtera. Itulah keselamatan yang dirawat dan ditawarkan dengan baik. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati yang keras. Abena, karena sudah mata jabu, bawa kita, tawarkan keselamatanmu, lembutkan. Alayak ke ibu-ibu petong nak karasto, lembut sedikitlah. Apa dulu masih atur bukan? Kita berkantate karena Tuhan telah mengaruniakan pertobatan untuk memimpin kita kepada kehidupan. Kita berkantate karena Tuhan telah mengaruniakan pertobatan untuk memimpin kita kepada kehidupan. Kisah Rasul 11 ayat 18. Ketika mereka mendengarkan hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada Allah. Cornelius yang terpandang itu mau bertobat. Yang sebenarnya bukan itu alamat pertama. Tapi ini tawarkan kepada bangsa lain sehingga semuanya bertobat. Dan pertobatan itu yang membawa kepada kehidupan. Di satu sisi bisa kita katakan, terima kasih Tuhan. Karena tawaran keselamatan itu, tawaran pertobatan itu sampai kepada orang Batak. Sehingga orang Batak menjadi hidup. Sekarang pertanyaannya, mau bertobat tidak? Jangan hanya mau hidupnya, pertobatannya tidak. Ini satu paket. Mau hidup, bertobat. Alai ulu dorado honom munuaing, bamengolu do piau nuaing. Sukut Tuhani, sotung nasal mangolu namaho. Tapi tidak lagi ada dampak apa-apa. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, bertobat bukan hanya di sini. Bertobat bukan simbolik. Bertobat bukan kata-kata. Tapi bertobat adalah perilaku. Itu makanya sering saya katakan jangan mengukur hidup 10 tahun. Jangan mengukur hidup 15 tahun. Pertanyaan saya, Tuaka lansia, apakah hidup cucumu masih dari perpanjangan hidupmu? Masih. Saya dan keturunan saya. Oleh karena itu tidak ada orang yang merasa benar kalau dia masih bisa survive hari ini. Tapi lihat ke depan. Pertobatan saya hari ini itu adalah pertobatan yang menginspirasi, menguatkan. Bukan hanya bagi saya, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Itu sebabnya Bapak, Ibu dan Saudara, pertobatan itu adalah penyesalan yang tulus akan dosa-dosa yang sudah berpaling kepada Tuhan. Penyesalan yang tulus dan alasi baula. Bukan hanya dibuat-buat, tapi perubahan yang tulus. Kenali, salahmu ada di mana? Lalu pertobatan itu bukan hanya sekedar menyesali dosa, tapi melibatkan perubahan yang mendalam, yang dimulai dari hati, pikiran, sikap serta perilaku.
Jeta rida do halak na bertobat. Sian penyesalanna, sian rohana, sian pikiranna, doho pangalahona nang muba. Pertobatan tidak pernah berlangsung sementara. Pertobatan tidak pernah berlangsung sekali. Tapi pertobatan adalah pertobatan yang berlangsung secara terus-menerus dalam sepanjang hidup. Inilah yang kita lihat kalau saudara baca Mazmur. Di situ banyak penyesalan dan pencarian Daud terus-menerus kepada Tuhan karena dosa-dosanya. Bacai semua kitab Mazmur. Dia mengaku berdosa, menyesali dosanya, lalu terus dia mencari Tuhan dalam hidupnya. Kemudian pertobatan itu lihat dari sikap Saulus yang menjadi Paulus melalui perjalanannya ke Damsik. Dia berubah total. Dia penganiaya Kristen, penganiaya Kristus, menjadi penginjil akan Kristus itu sampai kepada seluruh dunia. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kantate, nyanyikanlah nyanyian baru. Karena saudara tidak lagi dikendalikan oleh keinginanmu, dikendalikan pikiranmu, tapi kita berkantate karena pikiran kita, kehendak kita sudah dikendalikan oleh Allah. Lalu yang kedua, kita berkantate karena memang pertobatan, keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang. Maka tugas kita yang sudah memperoleh keselamatan itu, rawat keselamatanmu, tawarkan keselamatanmu, agar semua orang memperoleh keselamatan itu. Jika kau mau hidup, jika masa depanmu, anak cucumu mau hidup, bertobatlah hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sungguh-sungguh mengingatkan kami agar kami mau hanya berjalan dalam kehendak Allah, bukan dikendalikan oleh pikiran kami, bukan dikendalikan oleh kesenangan kami, tapi kami kau dikendalikan oleh Roh Allah, sehingga kehadiran kami adalah kehadiran yang membaharui dalam segala hal. Kalau Tuhan menawarkan keselamatan itu kepada semua orang, itu artinya kami harus mampu merawat keselamatan karena kami juga adalah orang yang sudah terlebih dahulu Tuhan selamatkan. Sehingga kami harus pastikan dari diri kami, keselamatan itu harus tertawarkan dan dinikmati oleh banyak orang. Demi hidup kami, demi masa depan kami, biarlah kami mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Berkati kami masing-masing Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ini. Tolong lawat mereka dalam sukacita, cinta kasih yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh hidup dalam sukacita yang dari